Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita ikuti sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai memperbaiki hubungan sesama umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Aniz Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha'u hiya al-haliqatu la aqulu tahliqus sya'ra walakin tahliqud dina. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat dari sahabat Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, penyakit umat-umat terdahulu telah merambah di antara kalian semua, yaitu hasud dan saling bermusuhan. Ketika Rasulullah sudah bersabda, pasti akan terjadi. Dan ketahuilah penyakit itu penyakit yang nyukur, mencukur. Maksudku bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama, mencukur amal solih. Jadi dua penyakit yaitu hasud dan saling bermusuhan ini pasti terjadi. Tidak akan tidak karena Rasulullah sudah bersabda. Tapi kita tidak boleh kok iso ora rukun ku piye? Wis dikersakno ngono Kanjeng Nabi ya wis dawuh, mboten kenging ngoten niku. Tetap harus kita usahakan ojo ngasek hasud, ojo ngasek saling bermusuhan. Ning tetap terjadi. Wis ono ae masalahe, ono kalane partai, ada kalanya jamiyah, ada kalanya macam-macam. Nah, maka disitulah harus kita perhatikan betul, kita lepas hasud, permusuhan antar sesama umat Islam. Semua penyakit hati, baik hasud, bermusuhan, riya, takabur, itu timbulnya dari kurang fahamnya kita terhadap qada qadar Allah. Ketika orang tidak paham qada qadar, itu yang paling banyak adalah kena penyakit hati. Hasud karena tidak tahu qada qadar. Si fulan gini saya pokoknya tidak cocok belum. Wong si fulan gini itu sudah dikersakno Allah, dikehendaki Allah sebelum bumi ini dibuat. Kok kamu hasud itu jalannya dari mana? Ada orang gini terus kita tidak bisa memaafkan. Kok tidak kamu maafkan itu? Dia berbuat seperti itu sudah dikehendaki Allah sebelum dia diciptakan. Maka perkuatkanlah iman kita terhadap qada qadar, maka semua akan berjalan dengan baik. Sing ndek ngene sing durung. Paling iso. Sini 3i sing takon sapa ngono. Mau bertanya, baiknya kurban dulu apa akikah dulu? Apakah boleh dibarengkan kedua niatnya? Kalau sama-sama cukup satu kambing, uangnya yaitu akikah didahulukan. Karena akikah itu menebus diri. Kalau kurban sifatnya untuk membahagiakan orang banyak. Akikah juga begitu, tapi ada punya nilai menebus diri.
Apakah boleh dibarengkan kedua niatnya? Kalau kambingnya 2 boleh. Ya. 1 niat akikah, 1 niat kurban. Kalau kambingnya 1 diniati 2, tidak bisa. Kriteria kambing akikah dengan kambing kurban berbeda apa sama? Sama. Syarat-syaratnya sama. Yang beda hanya dalam niat dan cara membagikannya. Kalau akikah lebih baik dibagi sesudah matang. Kalau kurban baik dibagi masih mentah sebelum dimasak. Adapun kriterianya sama, pakai kambing jantan boleh, kambing betina boleh, malah kadang ditinggung gruweh. Kurban kok wedok, oh malah tumpakane penak. Wah iku niku ora apik. Saya mau tanya, jane ana wonge sapa ngono iki jengen. Aja ngger saya wae. Bagaimana hukumnya menerima pesanan baju dari orang kafir dengan bergambar logo gereja atau salib dan baju tersebut untuk kegiatan keagamaan mereka? Saya jawab yang hati-hati saja, tidak boleh. Tidak boleh artinya haram. Loh saya kok sudah tobat, gitu ya. Kalau sudah terlanjur ya tobat. Dan bagaimana pula hukum membuatkan baju pesanan dari bank ribawi seperti baju pegawai BRI? Ya kalau itu masih bisa diniatkan yang agak baik, mudah-mudahan dibuat sholat nanti. Karena sahabat saya selalu mengingatkan tentang tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Saya kira kalau baju untuk pegawai itu bukan untuk menolong maksiat, untuk menutup aurat. Ya. Pertanyaan yang nomor 3, bagaimana mensikapi keadaan Kota Kudus sekarang ini yang sedang ramai mengenai COVID-19, dan amalan apa yang perlu diperbuat untuk bisa mendatangkan pertolongan biar Kudus kembali normal? Masya Allah, kita konane sing orang nguati. Gini ya, COVID itu pasnya seperti apa saya sendiri kurang begitu memahami. Maka menjawab sesuatu itu harus paham betul. Bahasa Arabnya tasawur. COVID itu apa, seperti apa, baru bisa dijawab. Ya. Karo hari-hari, namanya hari-hari, kok jawabannya ya ndak bisa langsung 100% kudu ngene, namanya hari-hari. Hari-hari COVID itu sebuah virus yang berbahaya. Hari-hari tidak berbahaya. Hari-hari WA ora karu-karuan. Jenenge kok WA. WA itu berbicara tanpa batas. Macara WA itu nek mbok ucapno ora mandeke. Wah, lho. Ora mandek-mandek. Mulane ngurusi WA ora ono barenge. Jadi mengenai COVID saya kurang paham sedetail-detailnya. Ketika membahas hukum harus paham perkaranya sedetail-detailnya. Hari-hari COVID itu virus yang berbahaya. Hari-hari tidak berbahaya. Baik yang mengatakan berbahaya dan tidak berbahaya itu di situ ada dokter. Sama-sama dokter. Bahkan hari-hari virus COVID itu tidak ada. Hari-hari ada. Lah, saiki cara mensikapi piye? Lah, ketika ada sesuatu
yang menurut satu orang ada, menurut satu orang tidak ada, menurut satu orang bahaya, menurut satu orang tidak bahaya, dan sama-sama orang ini punya ilmunya. Kalau bahasa Arab ahli khubroh, orang yang ahli, yang mengatakan tidak bahaya termasuk Siti Fadilah apa siapa itu yang dulu jadi Menteri Kesehatan. Nah, sekarang menurut hukum fikihnya sesuatu yang madoroti kalau memang yakin betul-betul madorot, iki jenenge muhaqqaqah. Ya, kita harus mensikapinya dengan sungguh-sungguh. Artinya sampai diperbolehkan meninggalkan sesuatu yang sifatnya tidak fardhu ain kalau memang yakin berbahaya. Contoh, sampeyan menurut dokter penyakit ini nek dinggo sujud tambah parah menurut dokter, dan itu yakin anggo dinggo sujud terus sirahe rasane kerengkap. Nah, itu boleh sholat dengan duduk tanpa sujud. Kalau hanya madnunah, sesuatu yang masih dalam persangkaan, itu tidak boleh sampai meninggalkan ibadah-ibadah. Maka jangan sampai terus karena COVID tidak Jumatan, ya, karena Jumatan wajib fardhu ain, tidak pergi ke masjid, karena pergi ke masjid kaulnya dua, fardhu ain, yang satu fardhu kifayah, tidak bersalaman dengan saudara karena itu sunnah Nabi, ya. Kemudian sholat di gang-gang karena itu melanggar perintah Rasulullah. Kalau madnunah masih persangkaan, terus kita diharuskan pakai masker. Nah, itu pun menurut hari-hari ada yang efektif, ada yang tidak efektif, bahkan ada yang mengatakan bahaya. Dan juga sudah terbukti ada yang pakai masker malah kena COVID mati duluan. Oh no. Ada yang tidak pakai masker tidak mati-mati. Oh no. Saya punya teman itu sudah usia 80, itu tidak mau pakai masker, tapi alhamdulillah umurnya panjang sampai sekarang masih sehat. Ini jangan dianggap saya itu ngendon-ngendoni yang pakai masker. Karena pakai masker itu sendiri menurut kesehatan katanya wong saya itu bukan ahli kesehatan. Jadi kalau saya memutuskan salah. Katanya udara yang sudah keluar dari hidung atau mulut kok dihirup lagi itu tidak baik. Katanya. Pokoknya semua ini karena saya bukan ahlinya, jawab saya yo katanya. Maka di sini kita mengikuti orang yang ahli. Kalau sampan menganggap orang yang ahli menurut sampan itu yang tidak pakai masker, sampan ngikuti niku ya monggo, katanya juga orang ahli. Dan Allah juga menampakkan antara yang maskeran, yang tidak maskeran, antara yang percaya 100% dengan yang 50%, bahkan yang tidak percaya, karena memang semua sesuai kehendak Allah. Jadi jangan terlalu gegabah, tapi juga jangan terlalu takut. Contoh terlalu takut goro-goro COVID raring masjid, nah itu namanya terlalu takut. Apa kalau orang tidak mati dengan COVID? Apa orang kalau yang tidak mati dengan COVID tidak mati dengan yang lainnya? Kan tetap mati. Pakai lewat jantung, lewat paru-paru, bahkan sekarang yang agak aneh penyakit selain COVID tidak ada. Adanya hanya COVID. Terus banyak orang yang ngomong, tapi ini sebetulnya juga kurang baik ngomong seperti ini. Sumber COVID ke rumah sakit, malah ngono.
Kok iso lho angger mati kok rumah sakit Covid, nek ora iku. Nah, berarti sing nggawa Covid rumah sakit. Lah ngomong ngoten niku nggih mboten sae. Senajan nek diangen-angen yo pancen ngono iku, nyatane nek matine ora kok rumah sakit ora Covid, engko nek kok rumah sakit Covid berarti sumber Covid nek ndi? Nek rumah sakit ngono niku jenenge nyimpul-nyimpulno karepe dhewe. Ndak betul. Amalan apa yang perlu dibuat untuk mendatangkan pertolongan biar Kudus kembali normal? Tidak hanya Kudus, seluruh dunia. Ketika kita mendekat kepada Allah, ketika sunnah Rasulullah dihidupkan, di situ pasti ada pertolongan. Pasti, matematika Al-Quran itu pasti. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Kalian semua tidak akan disiksa Allah selama kamu Muhammad ada di tengah-tengah umat. Lah Rasulullah sudah wafat, sunnah. Maka ketika sunnah Rasulullah dihidupkan, kalau perorangan ya satu orang itu, kalau keluarga satu keluarga, kalau desa satu desa, kalau kecamatan satu kecamatan, kalau negara satu negara. Di setiap orang yang menjalankan sunnah Rasulullah, di situ ada pertolongan. Di setiap keluarga yang sunnah Rasulullah dihidupkan di tengah-tengah keluarga, maka di situ ada pertolongan. Di desa yang satu desa sunnah Rasulullah dihidupkan, di situ ada pertolongan. Di kabupaten di mana satu kabupaten sunnah Rasulullah dijalankan, maka di kabupaten itu ada pertolongan. Di sebuah negara ketika sunnah Rasulullah dijalankan, maka di negara itu ada pertolongan. Pasti wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Ya. Apakah ketika sunnah Rasulullah dijalankan orang itu tidak kena penyakit? Ya sama wong manusia kok, tapi dijaga Allah, ya lara ya mati husnul khotimah. Desa yang sudah menjalankan sunnah Rasul semua, apakah di situ tidak ada wabah, tidak ada penyakit, tidak ada macam-macam? Lu ada. Zaman Rasulullah saja ada toh. Nah, terus di mana kebenaran ayat itu? Lu tetap benar ayat. Orang yang mati di tengah menjalankan sunnah Rasulullah dengan orang yang mati menentang sunnah Rasulullah, sama-sama kena ta'un, sama-sama kena Covid. Itu selamat yang menjalankan sunnah Rasulullah. Jadi dimanapun, siapapun itu menjalankan sunnah Rasulullah, di situ ada nusratullah, ada pertolongan Allah. Pirang menit ini? Nah, makanya sebagaimana resep-resep para ulama kita di dalam menangani segala sesuatu, kembalilah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnah di diri kita, hidupkan sunnah di keluarga kita. Ini nanti yang akan mendatangkan nusratullah. Ketahuilah, semua yang ada di muka bumi tidak akan pernah terjadi tanpa kehendak Allah, dan semua perubahan juga dari Allah. Terus kita menanganinya pakai teori-teori Allah, karena Allah yang membuat sesuatu dan Allah yang akan merubah, bahkan Allah akan menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu semua timbulnya dari Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, maka Allah akan menolong. Kalau kita jauh dari Allah, maka Allah akan membiarkan kita. Mungkin itu jawaban sekilas mengenai Covid. Dan perbanyaklah istighfar, perbanyaklah baca sholawat. Yang lebih hebat di antara semua itu, hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap sisi-sisi kehidupan. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khair
khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.